Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama yang saya hormati Wakil Ketua FKOB Bapak Insinyur SO mohon izin Bapak, sekaligus beliau juga sebagai tokoh masyarakat kita. Yang saya hormati Bapak dan Ramil, yang saya hormati dari Kapolres yang saat ini diwakili, yang saya hormati juga Ibu dari Kesbangpol, Ibu Ana, Ibu, yang saya hormati juga perwakilan dari Podium, yang saya hormati Kasat Intel atau yang mewakili. Baik, yang pertama adalah tujuan daripada rapat ini seperti disampaikan oleh dari Kementerian Agama yang diwakili oleh beliau tadi, karena berhubung Kepala Kementerian Agama yang saat ini beliau adalah saat melaksanakan tugas sehingga diwakili oleh Pak Haji Maslan. Memang kemarin kita juga mengadakan rapat juga dari Polres juga dari pihak-pihak yang terkait, yaitu berkaitan dengan rencana kedatangan Ustadz Abdul Somad pada tanggal 27 bulan 7 ini. Ada beberapa faktor yang sudah kita rundingkan terkait dengan rencana kedatangan beliau. Alhamdulillah kemarin sudah mendekati 90% sudah terakomodir dengan rencana kegiatan-kegiatan kita, baik itu dari segi kita penjemputan beliau sampai daripada tentang situasi lalu lintas, pengalihan lalu lintas maupun situasi tentang masalah parkir. Tentu itu beberapa hal-hal yang berkaitan dengan masalah kegiatan. Kemarin juga disampaikan oleh Pak Kasat Intel adalah berkaitan dengan tempat. Namun kemarin kami tidak bisa untuk menentukan apakah itu bisa sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasat Intel tentang tempat selain daripada di depan kantor bupati, karena memang yang disampaikan oleh Pak Kasat Intel itu memang belum dikatakan masuk akal berkaitan dengan lahan parkir. Beliau meminta kalau bisa itu di tempat di Masjid Rahman. Namun saya sampaikan juga kepada beliau terima kasih atas masukannya, karena kita mempunyai pimpinan, tentu kita harus koordinasi juga dengan pimpinan. Setelah rapat kami minta dengan pihak Kemenak juga mendampingi untuk bertemu dengan Pak PJ Bupati, dan PJ Bupati tetap meminta posisi untuk kegiatan itu adalah di halaman kantor Bupati. Sudah saya sampaikan juga kemarin dengan Pak Kabako, kita tolong sampaikan ke Kasat Intel dan sudah disampaikan beliau. Nah, sehingga kemarin kenapa kita adakan rapat pada pagi hari ini, karena izin daripada untuk melaksanakan kegiatan kedatangan penceramah dari Ustadz Abdul Somad itu dasarnya adalah izin dari kita FKOB, karena itu adalah lampiran daripada untuk disampaikan ke pihak Polda, sehingga ketika itu nanti sudah kita sama-sama musyawarahkan di sini dan ada kesepakatan, sehingga itu nanti dilampirkan dari pihak Polres untuk disampaikan kepada pihak Polda. Kenapa alasan seperti itu? Karena disampaikan dari pihak Polres, penceramah tidak tingkat nasional, artinya perlu itu ada semacam izin dari pihak Polda. Sehingga kemarin kami ketika rapat, saya sampaikan juga kepada mohon izin kepada Polres untuk mengadakan rapat hari ini untuk tindak lanjut berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang masih belum bisa kita laksanakan untuk pemenuhan daripada
pihak Polres Kabupaten Bali Timur. Nah, berkaitan dengan rencana kedatangan Ustadz Abdul Somad, penjemputannya itu di Barabai kurang lebih sekitar jam 10.30. Artinya estimasi perjalanan beliau itu menuju ke Tamiang Layang kurang lebih 2 jam. Sehingga posisinya nanti sekitar jam 12 kurang itu posisinya nanti di rumah jabatan Kabupaten sampai melaksanakan dohor dan makan bersama. Nanti mungkin insya Allah sekitar jam 3 kurang 15 itu menuju ke tempat yang sudah ditentukan, sehingga kurang lebih ceramah itu 1 jam lebih. Nah, setelah selesai Ustadz Abdul Somad nanti langsung berangkat menuju ke Amuntai. Namun dari kita Patwal sudah sepakat dengan pihak Amuntai untuk pengantarannya batasnya sampai di Pasar Panas Bundaran. Jadi sistem estafet nanti dari Amuntai menjemput dan posisi menunggunya di Bundaran Pasar Panas. Nah, mungkin itu yang ringkasan daripada yang pertama, ringkasan daripada jadwal daripada Ustadz Abdul Somad untuk datang ke Batin. Kemudian itulah persyaratan juga kenapa kita mengadakan rapat pada pagi hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan sambil kita artinya meminta juga pertimbangan dan saran serta masukan dari Pak Insinyur Esko MAP, beliau juga selaku sekretaris dan beliau juga selaku tokoh masyarakat, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, sekiranya mohon juga berikan masukan-masukan berkaitan dengan rencana kita pada pagi hari ini. Apalagi mohon izin Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan masalah di medsos yang artinya ada pro dan kontra, tapi mungkin itu artinya mungkin hal yang wajar, yang wajar. Namun kami tetap berkoordinasi dengan pihak admin bahwa batasan-batasan untuk ceramah itu nanti ada mempunyai skala tertentu. Artinya tidak hal-hal yang sifat seperti sampaikan di medsos itu insya Allah tidak arahnya ke sana. Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, oleh sebab itu di perjalanan sebelumnya memang kami merasa bahwa ya untuk siapapun yang hadir tentunya dalam menyampaikan satu hal kebaikan itu tidak pernah sampai dirapat-rapatkan. Tidak pernah sampai rapat. Dulu pernah di depan kantor camat itu pokolin yang dari Jakarta. Nah itu ya melimpah ruah masyarakatnya. Ya tidak ada bermasalah, kami rasa, dan tidak pernah rapat-rapat juga. Lalu ada pendeta siapa yang terkenal, Gilbert, ya, juga pernah di depan kantor bupati, dan kami merasa, saya waktu itu masih aktif, tidak pernah juga di koordinasi dengan sekdanya, karena tugas sekda bukan di situ. Jadi lancar-lancar saja. Nah, kalau ketika hari ini memang kita bisa bertemu di sini, memang kita menyadarilah bahwa tahun 2024 itu masih di penghujung tahun politis. Kalau kemarin sudah berjalan, artinya dan sudah dapat berjalan dengan baik. Karena saya yang pemilihan legislatif dan presiden, pilpres dan pemilihan legislatif itu sudah berjalan dengan baik atas dari dukungan dari pihak aparat kita yang ada dan dari Polri dan kemudian dari masyarakat itu sendiri. Nah, di penghujung lagi bahwa ini kan masih ada menghadapi pilkada di akhir tahun ini. Nah, tentunya yang perlu Pak dari Kapolres tadi itu kalau ada riak-riak itu harus juga kita waspadai, bukan kalau ada di medsos itu kita abaikan, karena ada banyak sekarang kondisi-kondisi yang biasa-biasa itu setelah sudah terangkat di medsos itu menjadi luar biasa. Nah,
itu dimungkinkan karena memang ini suasananya. Nah, yang sangat kita jaga itu jangan sampai permasalahan itu masalah kecil tergesek-gesek sehingga aset lama kita dalam proses kebersamaan kita itu terganggu. Nah, ini mungkin pemikiran saya sebagai pengalaman yang boleh kalau di sini mungkin yang paling tua saya 64 tahun. Tapi sebenarnya masih 40. Oke, nah itu saya kira bagi saya, nah mungkin Pak Benjamin tadi mengatakan bahwa ini diminta persetujuan dari Akobi. Saya masih belum, saya buka-buka di SK dan beberapa kali, dan saya memang anggota yang baru yang tahun 2023 sampai 5 tahun 2028 tidak ada juga rasanya orang tugas FKUB itu membuat rekom, dan kita tidak ingin juga sampai ke depan habis tugas FKUB ini membuat rekom, datang nanti pendeta datang dari majelis hidup harian kan harus rekom dari kita. Nah itulah yang mungkin menjadi perhatian kami, walaupun itu masih belum saya konsultasi atau belum ada komunikasi dengan ketua FKUB. Terus terang, dan saya tidak akan mengambil sikap seperti apa kalau tidak ada dasarnya. Itu adanya. Tapi nanti dari kawan-kawan yang FKUB, ada Pak Hermanto, ada kawan-kawan saya yang baik lainnya yang tergabung dalam forum ini, saya kira itu menjadi nanti perbincangan kita selanjutnya. Saya tidak lalu memutuskan apa tidak atau iya bahwa FKUB itu punya uraian tugas kewenangan memberi rekomendasi apabila ada tokoh tertentu yang hadir untuk rasanya berdakwah untuk menyampaikan satu kebaikan bersama. Kami ingin seperti itu, ya hanya mungkin ini kan Pak Benjamin agak ya zaman dunia sudah terbuka karena medsos itu, ya mungkin kalau kami melihat-lihat baca-baca di situ juga, yang masalahnya ini di promosi awal itu dalam rangka HUT kabupaten dan HUT RI sudah ada belumnya di situ, ya mungkin jadi permasalahan kalau sejak awal bahwa ini adalah disampaikan dari Eko dari pihak ini, saya tidak terlalu kalau kami mencermati saya secara pengalaman dan prediksi, mudahan prediksi saya salah, ini tidak ada kaitannya dengan riak-riak politik di era itu yang perlu disikapi. Nah, kalau itu memang ada, nah ini memang sangat harus diwaspadai. Karena kalau di wilayah-wilayah sebelumnya itu ada beberapa muncul bukan yang promotor utamanya PHBI. Nah itu apa antimilih. Nah itulah yang mungkin apabila itu belum terkoordinasi, mestinya dia belum bisa dipublikasi dulu. Sehingga kalau ini memang dalam rangka HUT panitia HUT RI, HUT kabupaten dalam rangka mensyukuri HUT RI ke berapa? 79 dan HUT kabupaten ke 22, tentu dia yang bertanggung jawab itu adalah panitia HUT RI dan HUT kabupaten. Tidak ada dengan kita kan? Itu. Kami rasa dan hari ini sudah ada artinya yang bertanggung jawab dari PHBI, saya kira ya dipersilakan sepanjang itu memang sudah berkomitmen dalam rangka melakukan kebaikan. Kalau kami secara pribadi mengatakan ya, dan itu sudah ada beberapa yang diputuskan, ya tentunya ya kalau ada putusannya putusan bersama, jadi bukan putusan dari FKUB. Itu saya kira kalau kita hadir di sini tentunya ada hasil keputusan seperti apa, tapi kalau menurut saya kalau sebenarnya FKUB yang membuat rekomendasi, yang kita hadir di sini kan bukan hanya FKUB. Terima kasih, itu dari pandangan saya dan kita. Sekretaris Wakil Ketua, saya sebagai Wakil Ketua FKUB menanggapi apa yang disampaikan oleh beliau. Memang kalau beliau, saya yakin bahwa beliau
pasti mendukung kegiatan-kegiatan ini. Namun mohon izin Pak, berkaitan dengan rencana untuk mendatangkan penceramah dari luar ini sebetulnya sudah lama Pak. Ketika kita berkomunikasi dengan pihak admin untuk mendatangkan Ustadz Atlatif, dan kebetulan beliau pada waktu itu habis operasi, sehingga beliau itu tidak bisa untuk datang luar daripada link jauh dari bandara. Beliau itu bisa fokusnya adalah dekat bandara, bisa diambilkan contoh sekeliling Palangkaraya atau sekeliling Banjarmasin. Karena kalau sudah lewat daripada sekian jam menuju dari bandara, apalagi sampai 5 jam dari admin kemarin, mereka mohon maaf tidak bisa, terkecuali untuk berikutnya nanti mungkin beliau insya Allah bisa. Untuk saat ini disampaikan adminnya tidak bisa untuk mendatangkan sesuai permintaan kita, sehingga kemarin dan kebetulan pada waktu itu acaranya bukan hanya di posisi Ketam yang Layang. Acara itu yang pertama itu adalah paginya tabligh akbarnya di Barabai, di Kandangan, di Negara. Kemudian berikutnya lanjut lagi karena beliau ada pondok di Barabai, sehingga beliau dia ke sana dulu. Setelah itu masuk ke Banting, dan setelah Banting baru beliau ke Amuntai, sehingga perjalanan beliau itu tidak fokus pada kita Kabupaten Bali Timur. Nah, menanggapi sebetulnya yang dulu-dulu, memang kalau saya dengar juga berkaitan dengan penceramah kondang juga dari yang ternama yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Esko MAP tadi, kalau tidak salah tadi Pak Ustadz Felixio, mohon izin. Nah, itu Koholing, sorry Pak. Nah, kenapa yang kita sampai artinya meminta rapat berkaitan dengan FKOI tadi? Karena itu adalah permintaan dari pihak Polres. Mohon izin nanti kalau bisa dijelaskan dari pihak Polres, kalau tidak salah kemarin dari Kasat Intel, dan itu dasarnya dari mereka untuk meminta izin dari pihak Polda, sehingga harus dilampirkan hal seperti itu. Maka oleh sebab itu bisa sampaikan tadi untuk ditindaklanjut adalah berkaitan dengan FKOI supaya diadakan rapat lagi. Dan kebetulan mohon izin juga Pak Asisten juga ini hadir, dia juga sebagai ketua PABI. Nah, mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan, seperti disampaikan oleh Bapak Insinyur Esko MAP tadi, dan saya yakin bahwa beliau kira-kira sangat juga mendukung dengan mereka berkaitan dengan kegiatan kita ini nantinya. Saya yakin. Tabligh akbar kami dari Polres tentunya siap mendukung dalam hal pengamanan. Kami sudah mempersiapkan personil dan sudah memploti di mana sektor-sektor yang harus diamankan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Berikut pengamanan dan pengawalan daripada penceramah yang akan hadir ke Banten Timur. Kemudian kami berharap dan pelaksanaan nanti dapat berjalan sukses, aman dan lancar dalam kegiatan ini. Mohon izin terkait dengan tadi persyaratan yang harus diajukan dari panitia terkait kegiatan ini, betul sekali Pak. Harus ada surat izin karya yang diajukan oleh Ketua Panitia Pelaksana ke Polres Banten Timur, karena nantinya dari Polres akan mengajukan rekomendasi ke Polda. Dalam hal ini persyaratannya apa yang tadi telah disampaikan itu cukup, sehingga kita mungkin harus dikoordinasikan. Namun izin mungkin nanti panitia pelaksana bisa langsung
membuat surat yang ditujukan kepada Saktitrakan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mungkin dari KBO Saktitrakan di sini ada persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dilampiri atau dilengkapi dalam kegiatan ini. Mungkin saya rasa itu saja dulu Pak dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Bila kita berkata Itu hanya saja kemarin itu ada berdasarkan masalah kekurangan, yaitu hasil rapat daripada kita FKUB untuk sebagai bahan lampiran. Itu saja yang kekurangan dari persyaratan pimpinan kita. Atau ada tambahan masukan dari Ketua PHBI? Kami memang tugas kami itu adalah mempersatukan, ya, mempersatukan seluruh unsur ya dalam kita bernegara dan berbangsa ini, dan mempersatukan masyarakat. Jadi seperti kebetulan saya baru selesai di Kaltim, ya, kita pimpinan tingkat 2 itu, dan saya kemarin mengambil satu topik yaitu masalah konflik sosial. Saya ambil kemarin. Di dalam masalah ini, ya, kalau secara pribadi saya itu mungkin syukurlah baik, ya, baik. Namanya kita juga untuk mungkin ini menambah iman takwa kita lah, seperti itu ya, dengan adanya takwa ini. Nah, tetapi saya jadi kepo gitu ya, karena ternyata kok ada riak-riak gitu di medsos seperti itu ya. Kita ya tidak percaya yang namanya medsos, jadi kita semua orang bisa berbicara apapun gitu di medsos itu. Kemudian istilah anak sekarang itu saya kepo gitu, apa sih kok ada masalah gitu. Nah akhirnya saya itu buka-buka gitu kan, apa masalahnya ini gitu masalahnya. Nah, kemudian mungkin Pak Benyamin yang kita angkat budaya malam itu malam Selasa itu dengan Pak Puji, dengan Pak Benyamin, juga Pak Ketua PBI juga ada waktu itu. Nah hal ini juga sudah disampaikan seperti itu. Nah, kemudian pada hari Selasa saya di kantor. Nah, waktu itu saya juga minta ayo kita ini berdiskusi. Nah, pada saat itu ada Ibu Kodim yang datang, kemudian ada Darubin datang, kemudian ada waktu itu juga lalu ormas, ada salah satu ormas yang juga datang ke kantor. Kami berdiskusi waktu itu, banyak hal yang kami diskusikan waktu itu. Kemudian dari hasil diskusi kami pada waktu itu, pada hari Selasa itu memang tidak ada sebenarnya sesuatu hal yang menyambutnya tidak baik. Semuanya itu menyambut baik. Bahkan di ormas itu mungkin saya lihat juga itu yang juga ada di medsos itu, ya, mungkin tidak perlu kami sampaikan karena mereka kan memang kami juga tugas kami di Serpangpol itu adalah juga pembinaan ormas. Jadi saya juga menyampaikan ke mereka bahwa apapun itu persatuan itu adalah nomor satu, seperti itu. Persatuan itu nomor satu. Apapun itu harus kita bisa berbicara baik-baik seperti itu. Kita rembuk bersama karena mereka sampaikan begini. Kita di Banting ini, saya lah contoh. Kalau kami di rumah itu kan bermacam-macam agamanya seperti itu. Saya Kristen, kakak saya Haji. Silakan Bapak Ibu cek itu di bentuk itu yang namanya Haji Andisen, itu kakak saya. Ya. Jadi kami ini bermacam-macam. Itu ada juga keharuman. Nah seperti itu. Jadi kita di Banting ini memang seperti itulah gitu, kondisi kita gitu, dan kita baik-baik saja gitu. Kalau saya, kakak saya hari raya selalu telepon ke sini, kami hari raya, kebetulan beliau mau media, jadi dia lebih cepat biasanya hari raya dari yang lain gitu. Jadi saya kalau mau ngomongnya ke Pak Bupati atau Pak Sekda yang muslim, saya belakangan bisa karena selalu mendahului kakak saya yang dari itu. Jadi di situ juga mereka ungkapkan seperti itu. Yang waktu itu kemudian mohon maaf, saya jujur saja gitu ya, dari pembicaraan kali itu, dari pembicaraan Rekom itu yang dari ormas terutama, mereka sampaikan
yang teriak-teriak itu, mereka itu kami siap mendukung, kami siap mengamankan, dan kami pun siap hadir gitu. Mereka seperti itu. Hanya riaknya itu yang mereka katakan pembicaranya seperti oknum, bukan acaranya gitu. Mereka sampaikan acaranya kami dukung 100% dan kami pun siap mengamankan, siap berpartisipasi seperti itu. Cuma hanya mereka berbicara masalah oknum itu aja. Jadi di situ yang mereka katanya saya menyampaikan ini bukan apa karena saya pun selalu mengatakan ingat persatuan dan kesatuan kita harus itu yang utama. Saya sampaikan karena tugas kami di Kesatuan Bangsa dan Politik itu adalah mempersatukan karena riak apapun, sekecil apapun itu jangan sampai itu membuat kondisi ini tidak nyaman gitu di tengah masyarakat. Dan kemudian lagi kami juga di Kesbangpol itu untuk pendanaan pemilu itu kami pendanaan pemilu itu kami ini sudah cair semua tuh. Untuk KPU Bawaslu sudah kami transfer semua dan sudah ini ya untuk KPU 19,5 miliar, kemudian dengan Bawaslu itu 6,9 miliar itu sudah semua ini. Nah ini tentunya kami berharap ya dengan kesejukan yang mungkin yang akan nanti kita dapatkan itu akan memperkuat gitu, akan menjadi pemersatu kita semua gitu, seperti itu. Jadi terutama untuk menghadapi pemilu. Nah, jadi jangan sampai ada riak-riak ini yang tentunya karena itu juga salah satu tugas kami juga bagaimana mensukseskan pemilihan umum dan juga kita semua bukan hanya kami gitu, seluruh masyarakat Kota Timur semua unsur seperti itu. Nah itu yang menjadi harapan kami. Jadi jangan sampai riak sekecil apapun harus kita tidak ada yang harus kita atasi semuanya. Jangan sampai ada kerikil-kerikil itu yang membuat akhirnya menjadi sesuatu itu menjadi tidak baik. Mungkin itu yang dari kami dan kami sampaikan. Kemudian salah satu juga BIN kemarin menyampaikan kepada kami bahwa ya itu tadi mungkin Pak Bunyamin mungkin bisakah umpamanya seandainya kegiatan ini dilaksanakan di masjid seperti itu, karena dengan adanya masjid itu kan jelas masjid ini kan dan mungkin dari pihak keamanan juga lebih mudah gitu, karena yang namanya undang-undang kita pasal 29 itu kan jelas sekali di sana kan kalau kita harus menghormati norma-norma dan sebagainya di situ. Nah itu saran kemarin yang mungkin saya sampaikan di sini itu memang kami tidak ada tertulis gitu karena kami memang hanya berdiskusi seperti itu, tapi ini saya sampaikan ke Bapak Ibu di tempat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada dasarnya kami sangat menyambut baik itu semua. Saya yakin dan percaya bahwa kegiatan ini tujuannya baik seperti itu. Artinya kalau tujuan baik artinya semua kita juga baik seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Bogor Timur, memang acara ini salah satu dari program PHBD. Pada prinsipnya kami dari pihak PHBD sangat mendukung, namun juga tadi sudah beberapa hal yang disampaikan perlu kita pahami juga karena kondisi kita di Bogor Timur, dan saya yakin dari pihak baik itu TNI, Polri, sebagai kementerian keamanan bukan cuma yang dikaji hanya kedatangan tugas, artinya dalam skala itu, artinya Kabupaten Bogor Timur, tapi tentunya itu menyeluruh, artinya bukan Kabupaten Bogor Timur tapi Kalimantan Tengah itu. Jadi pertimbangan saya yakin itu semua sudah dikaji, betul-betul dikaji dampaknya seperti apa nanti. Jadi kami dari PHBD akan mengikuti dan menerima semua tahapan-tahapan yang akan dilalui. Kalau toh nanti misalnya diizinkan, kami akan tindak-lanjuti. Kalau misalnya yang terburuk tidak diizinkan, kami pun akan mematuhi. Jadi semuanya kami serahkan, baik ke TNI, Polri, FKB, ke masyarakat dan sebagainya untuk memutuskan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menilai seperti itu sama juga namanya.
tidak semuanya sangat kecil yang mengatakan itu, dan dia pun kayaknya apa yang dia katakan itu tidak bisa dia bertanggung jawabkan. Dia tidak bisa mengatakan apa salahnya, dia bisa dia menolak. Nah, dengan itu saya berharap ini tetap terlaksana, dan kalau boleh juga saya setuju yang apa disampaikan oleh Mas Pemda juga tempatnya, karena efeknya besar. Kalau kita katakan di depan Pemda, jauh lebih mudah kita mengadakan pengamanan, dan mungkin pandangan orang yang kata dan berkata yang pihak-pihak itu mungkin ya istilahnya tidak terlalu banyak dia untuk ada alasannya, tidak ada kekuatan dia untuk mengatakan menolak atau ini. Karena kita melaksanakan semuanya di depan masjid, itu yang lebih bagus menurut saya. Kemudian untuk perizinan ini karena udah nasional, betul memang harus ke Polda, tapi nanti yang menyampaikan ke Kapolres, yang dari Polres yang menyampaikan ke Polda. Saya minta dalam untuk pembuatan izin ini kami juga tolong ditembusi kepadanya dari apa yang diajukan perizinan ke Kapolres, tolong kami tembusi, kami diberi suratnya juga, walaupun kami hanya mengetahui. Tujuannya untuk antisipasi kami juga pelaksanaannya seperti ini, kami sudah ada bayangan sehingga kami yang sebagai TNI juga turut bertanggung jawab untuk menjaga keamanannya, karena pasti kami untuk memberikan polisi kami pasti kalau memang terjadi apa kami juga pasti turun. Jadi kalau sudah dikasih tahu duluan, kami mudah untuk merencanakan bagaimana caranya. Dan kemudian kalau toh nanti juga diizinkan, seandainya diizinkan, mudah-mudahan mungkin dari panitia juga akan melaksanakan minta pengamanan kepada pihak Polres. Nah, dan kepada kami minta juga tersurat kalau minta permohonan untuk pengamanan dalam pelaksanaan ini harus tersurat biar nanti prosedurnya benar prosedurnya. Kalau terjadi apa-apa pun kami tidak disalahkan karena sudah sesuai dengan prosedur. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Ada beberapa lintas agama yang pada prinsipnya mempunyai pengurus masing-masing. Nah, kami dari Hindu dan Hindu Karingan, kami sebagai ketua majelis agama Hindu Karingan Kabupaten Bogor Timur, seperti apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua FKOB bahwa kegiatan ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah tablik akbar, ada ketua panitianya dari PAB, Panitia Hari Besar Islam selaku asisten 2, ada ketua panitianya, dan ada juga perayaan ataupun kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan 17 Agustus. 3 acara ini merupakan salah satu kesatuan yang diisi oleh salah satu penceramah kondang, yaitu yang akan dihadirkan dari Jakarta. Oleh sebab itu kami terlepas dengan FOB kami selaku majelis daerah Agama Hindu Karingan Kabupaten Bogor Timur menyarankan bahwa apa yang disampaikan oleh Kapolres dalam hal ini adalah kasat tindakan terkait lokasi. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan yang seperti ini kita antisipasi, apalagi tanggal 27 November kita akan melaksanakan yang namanya pesta demokrasi, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati. Oleh sebab itu kami pada prinsipnya setuju dengan didatangkan penceramah kondang, namun mempertimbangkan sisi keamanan apa yang sudah disampaikan oleh Kapolres, dan ternyata panitia sudah menyampaikan ke PJ dan PD tetap bersikeras akan dilaksanakan di alamat kantor bupati. Maka oleh sebab itu kami mewakili dari agama Hindu tergabung dalam FKOB pada prinsip tidak berani menyampaikan, karena kami ada ketua, wakil ketua, dan ada perwakilan dari agama. Kami dari agama Hindu ada 3, Katolik ada 2, Kristen ada 4,
dan Muslim kalau tidak salah ada 5 di FOB. Oleh sebab itu sampai sekarang kita dari FOB kalau tidak salah kami selaku sekretaris tidak pernah diundang dalam hal ini untuk membahas hal-hal yang seperti ini. Tapi mungkin ada pertemuan-pertemuan yang tidak mengundang kami. Oleh sebab itu kami harapkan bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang diharapkan oleh Kasat Intelkam Kabupaten Belitung isu itu bisa ditindaklanjuti, dan apabila itu pimpinan sudah menyetujui bahwa itu dilaksanakan di halaman apapun bentuknya, kami pada prinsipnya mendukung sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan. Terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Lalu saya setiap saya punya nota, saya ada arsipnya. Di pertimbangan bla bla A, B, C. Ini adalah pertimbangan teknis yang mestinya harus kita laksanakan. Apabila ada pertimbangan lain selain pertimbangan teknis, kita serahkan putusannya ke pimpinan. Jadi masalahnya bukan di kita lagi. Gitu. Dan saya sebetulnya kalau memang sudah ada gambaran, kami sangat saya yakinnya kalau dari Polres, dari Kodim itu adalah orang-orang yang punya intel, artinya memang pasti ada informasi yang tidak akan muncul dikemukakan di forum resmi ini. Pak Anwar, kalau kami di Batin 2 itu kalau ada yang sifatnya rahasia negara itu kecuali lewat air kami dengan buang air besar lah yang bisa keluar. Beda. Kalau dari itu tidak mungkin di pembangunan di situ. Tapi tentunya itu adalah sangat akurat. Kalau itu memang adalah pilihan dari pertimbangan teknis, itulah yang harus kita sampaikan dengan pimpinan. Kenapa kita menyampaikan itu? Ya memang karena kita sayang dengan pimpinan, jangan sampai kita memberikan rekomendasi teknis itu malah menjebak beliau kan namanya kan kita tidak ingin. Saya kalau saya itu membuat bupati ini sampai ke daerah-daerah kita itu tidak pernah mau menjulangi pimpinan. Nah, itu adanya. Jadi apa yang kita sampaikan itu benar adanya. Nah kalau ini seperti disampaikan dari pihak Polres dan Intel, saya pikir kami dari FOB sangat berharap bahwa itu tetap dipertahankan. Tapi Pak Anwar, Pak Ketua, Pak Penjamin, kalau memang Pak Anwar, Pak Piji sama dengan yang sering saya alami, yaitu keputusan beliau keputusan kalau ada apa-apa, artinya hasil rapat kita hari ini sudah sepakat seperti pertimbangan teknis dari Polres. Saya kira seperti itu. Jadi tidaklah kita membuat sulit-sulit berpikir. Keputusan itu pada saat yang sulit kita tetap bisa mengambil keputusan yang benar dan tepat. Masih. Sudah membagi sektor-sektor mana yang harus diamankan sampai dari mulai SK, kemudian tempat parkir, tentu dalam hal saat itu mencabut pernyataannya itu aja masalahnya ini karena sudah disampaikan oleh Pak Kasat ya ada pertimbangan apakah itu saja kita tidak ya memang hasil rapat kita tetap sejajar dengan apa yang disampaikan dari Intel, Kasat Intel, itu saya sepakat. Tapi apabila pimpinan tetap mengatakan itu jangan yang takut, bukan orang takut tidak tugas kita bawahan itu yang memang menjadi penyelesaian pimpinan. Jangan takut menghadap, itu aja. Kenapa kita mau jadi sepeda? Itu ya memang tugas kita kita bawahan harus siap memberi masukan ke pimpinan yang apa hasil rapat kita hari ini dan sampai kita diundang ke sini seolah mensahkan. Kita hadir di sini seolah mensahkan semuanya. Wah, udah bisa nggak begitu tidak mau kita. Nah, ya tentunya kalau yang teman-teman nanti ya ketua dan sekretaris. Perkara mereka beliau tidak hadir, saya kira yang akan pulang juga kan. Kalau dia tidak hadir itu sama dengan sepakat kan. Masih. Kenapa? Karena telat. Jangan sampai kita berbeda yang dengan yang kurang teknis. Saya tidak mau Pak Kasat itu kecuali beliau lalu
menyampaikan yang baik, saya mencabut. Oke, Terima kasih. sampaikan aja, ini masalah. Saya kira. Mohon izin Bapak Insinyur Esko. Oke. Apa saya bacakan mungkin rekomendasi ini Pak. Nanti mungkin perlu diberikan dulu. Oke, nah itu. Pada hari ini Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024 bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur telah diadakan musyawarah antar seluruh perwakilan umat beragama yang tergabung dalam organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Timur untuk membahas tentang agenda kedatangan Profesor Haji Abdul Somad SI PhD ke Tamiang Layang untuk mengisi acara sebagai penceramah dalam rangka tabligh akbar menyambut tahun baru Islam 1444 Hijriah sekaligus hari jadi ke-22 Kabupaten Timur dan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada tanggal 27 Juli 2024 bertempat di halaman kantor Bupati Kabupaten Timur. Berdasarkan hasil musyawarah, dengan ini menyepakati dan merekomendasikan penceramah di atas untuk dapat mengisi acara dengan tetap memperhatikan hal sebagai berikut. 1. Karena ada acara terbuka untuk umum, maka perlu adanya pendampingan semua kalangan masyarakat maupun organisasi masyarakat agar dapat meningkatkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Timur. Dan yang kedua, materi penceramah selain ajaran agama syariat Islam terkait ibadah dalam rangka menyambut tahun baru Islam agar dapat memuat tentang toleransi antar umat beragama dan meningkatkan kesatuan dan persatuan terkait hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-79. 3. Adanya pendampingan dari aparat penegak hukum agar acara berjalan kondusif. Demikian rekomendasi ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Masih dua koreksinya. Yang pertama yang hadir itu kita di sini ada yang mewakili Pemda, ada yang mewakili FKUB, tapi ada yang mewakili Pemda, mewakili dari Kementerian Agama dan juga ada dari TNI Polri. Baru kita yang jadi keputusan ini bukan hanya keputusan FKUB yang kita yang hadir di sini. Lalu yang kedua itu tadi, ya kita tetap menghargai itu. Yang alternatifnya selain di depan kantor bupati adalah di Masjid Al-Rahman. Kita kan kenapa yang kita takut ada rekomendasi walaupun memang sudah ada kanunya dari situ. Ya hasil rapat kita di sini mengatakan seperti itu asalnya dari petunjuk dari Polres Kasar Kutel. Jadi kita tetap harus mengisi di situ. Nah, perkara nanti ya kalau itu sudah mencapai 90% itu berkaitan tempatnya, tapi hasil rapat kita tetap mengamanahkan itu supaya tidak nanti lalu melebar ke sana kembali kalau ada masalah dan artinya pihak ini harus siap pasang badan bahwa ini berjalan dengan baik. Gitu. Jangan nanti melebar kayak Tobi. Itu kan saya harus mengatakan itu sebenarnya apa sebenarnya. Kalau ada siapa tahu ya kan kita tidak boleh berpikir hanya yang lurus-lurus, harus ada terdirect itu harus ada alternatif terdirect. Kalau ada sampai seperti itu harus siap sudah. Kalau jangan saling melebar nanti keputusan FOB tengah sekian ini bukan hanya FOB. Oke, mohon maaf karena saya hadir dan diberi kesempatan untuk bicara. Saya harus sangat teliti dari A sampai Z seperti itu. Yang itu jangan sampai kita ini diperalat supaya memuluskan itu. Mau kan? Masukan seperti perwakilan tadi kan ada bukan perwakilan dari FKUB saja, kita tambah perwakilan dari Kemenak dan Polres dan Dim, Kesbangpom disebutkan itu Pak ya? Disebutkan semua Pak ya? Pemda gitu ya. Kemudian tadi poin-poinnya tadi menambah merekomendasikan tempat pelaksanaan ke rumah ibadah tentu Pak ya, secara umum mungkin rumah ibadah atau masjid seperti itu ya.
alternatif sebagai alternatif tempat pelaksanaan. Berarti mohon izin Pak, ini saya bacakan ya, silakan nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Pada hari ini Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024 bertempat di kantor Kementerian Agama Provinsi Timur telah diadakan musyawarah antara perwakilan umat beragama yang tergabung dalam organisasi kerukunan umat beragama Provinsi Timur, koma apa ya coba ya, koma pemerintah daerah, koma Polres, koma dan di perwira penghubung nanti di bawahnya ada Pak tanda tangan, mungkin nanti di bawah tanda tangan di bawahnya nanti ada jabatan dalam kurung perwakilan ormas, nama, tanda tangan. Jadi mungkin nama instansinya kita sebutkan saja secara apa namanya tadi, perwira penghubung apa Pak kalau tepatnya, perwira penghubung 10-12 Buntok. Oh berarti di Kamiang Layang. Buntok di Kamiang Layang ya. Perwira penghubung 10-12 Buntok di Kamiang Layang, koma Kesbampol aku mohon maaf Bu, kantor ya. Badan Kesbampol Barito Timur. Ada lagi mungkin apa namanya instansi yang kita masukkan? Kementerian Agama tadi mungkin kembali kepala gitu ya. Kementerian Agama Provinsi Timur. Mungkin ini satu instansi cukup satu. Kalau FKUB mohon izin apa semua anggota yang hadir di sini Pak nanti tanda tangan? Ini kalau Ketua Pak. Ketua aja. Iya. Tapi minta tunjuk dari wakil. FKUB, pemerintah daerah, Polres Barito Timur, perwira penghubung 10-12 Buntok di Kamiang Layang, Badan Kesbampol Kabupaten Barito Timur, Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur untuk membahas tentang agenda kedatangan Profesor Haji Abdul Samad LC.DE SA PhD ke Kamiang Layang untuk mengisi acara sebagai penceramah dalam rangka tabligh akbar menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah sekaligus hari jadi ke-22 Kabupaten Barito Timur dan proklamasi kemerdekaan RI ke-79, pada tanggal 27 Juli 2024 bertempat di halaman Bupati Barito Timur. Itu apa tetap dimasukkan gimana? Alternatif tadi di poin di bawah nanti Pak. Yang ini konsep awalnya, apakah itu dimasukkan atau dimasukkan itu gimana? Aku bukan ini. Itu tadi kan ulang tahun kabupaten ya dengan apa namanya dengan kemerdekaan gitu kan. Nah kalau di situ saya juga panitia tuh kalau di situ. Kalau di ulang tahun kabupaten itu saya panitia, bahkan saya sebagai pengarah masa di situ. Nah, apakah lebih baiknya ini umpamanya kita khususkan aja dengan tabligh akbarnya saja, atau dikaitkan dengan itu dengan dua agenda yang lain? Gitu. Iya. Iya. Dan dimasukkan Iya. Bartolgon kan kabupaten Barito itu mengenai sosialisasi. Iya. Ini hanya satu tugas program di hari ini. Iya. Karena saya punya SK-nya kalau untuk yang kedua. Jadi di sana kalau kami Kesbampol termasuk pengarah masa di sana. Jadi itu takut
Berarti sumir lah gitu. ya Bu, mohon izin mungkin di sini kita masukkan mengisi acara sebagai penceramah dengan kegiatan kabar yang dilaksanakan oleh panitia besar Islam Ya. PHB Kabupaten Batu Timur dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah, itu aja ya. Kira-kira gimana Pak Ketua Babi atau Ketua Panitia? Iya. Karena memang mungkin maksud panitia ini tabligh kabarnya itu dalam rangka momen-momen itu aja Pak sebenarnya, bukan istilahnya mengambil panitia proklamasi, panitia hari ulang tahun, mungkin maksudnya seperti itu. Tapi kalau mau kita hilangkan, kita hilangkan saja. Gimana? Iya. Ya dalam rangka. Gimana Pak Ketua? Kita ini berarti ini kalau misalnya kita hapus mungkin ya istilahnya berimbas kepada SK pun harus direhab lagi kan seperti itu mungkin. Dan yang lain-lainnya ya yang terkait dengan istilah atau redaksi HUT RI dan HUT Batin itu gimana Pak kira-kira? Mungkin kalau saya menganggapnya itu dalam rangka momen itu saja sebenarnya. Tapi mungkin orang banyak apa istilahnya itu banyak menafsirkan ini bergabung dengan kegiatan panitia panitia HUT RI, panitia HUT Kabupaten, mungkin seperti itu. Jadi menjadi lebih liar penafsirannya seperti itu mungkin. Berarti kita hapus. Gimana Pak Ketua atau Pak Ketua PHB ini? Kami mohon izin kalau kita hapus kami delete. Ya. Kalau sudah. Nah kalau kita hapus dua item redaksi tadi menjadi tabligh kabar yang diadakan oleh Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Batu Timur dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah, pada tanggal 27 Juli 2024 bertempat di halaman kantor Bupati Kabupaten Batu Timur. Di situ ada redaksi di halamannya juga. Apakah tetap di situ? Ini Pak Ketua PHB. Itu yang tanda tangan SK-nya siapa? Dari yang ini. Gimana itu Pak SK? Kalau dia itu PG, berarti artinya memang pemerintah daerah ya. Iya. Siapa panitianya yang lakukan saja ini menjadi momen. Kalau dia memang program dia begini kan, tapi nanti disampaikan di dalam laporannya ya juga bersamaan dengan itu. Tapi kalau itu sudah dijadikan kegiatan dalam rangka HUT Kabupaten dengan HUT RI, lain masalah lagi. Dia harus ada tertuang di dalam SK-nya. Dan saya tidak tahu yang persen itu. SK itu kan dicantumkan kegiatan. Kalau di Kabupaten Batu Timur, pemerintah daerah Provinsi Batu Timur berbeda penghubung Undang-Undang 1012 menurut kita yang wayang dan Kabupaten Batu Timur dan Kabupaten Batu Timur untuk membahas tentang agenda kedatangan Profesor Haji Abdul Somad LC DSA PhD ke Tamiang Layang untuk mengisi acara sebagai penceramah pada tabligh akbar yang diadakan oleh Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Batu Timur dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah
sekaligus hari jadi ke-22 Kabupaten Batu Timur dan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI ke-79 pada tanggal 27 Juli 2024 bertempat di halaman kantor Bupati Batu Timur. Berdasarkan hasil musyawarah yang ini menyepakati bahwa penceramah di atas dapat mengisi acara dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Karena acara terbuka untuk umum, maka perlu adanya pendampingan semua kalangan masyarakat maupun organisasi masyarakat agar dapat meningkatkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Batu Timur. Materi penceramah selain ajaran Islam terkait ibadah dalam rangka menyambut tahun baru Islam agar dapat memuat tentang toleransi antar beragama dan meningkatkan kesatuan terkait hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI ke-79. Adanya pendampingan dari aparat keamanan agar acara berjalan kondusif. 4. Memberikan alternatif tempat pelaksanaan tabligh akbar selain di halaman kantor Bupati Batu Timur dapat dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman Tamiang Layan atau masjid lainnya. Demikian hasil rapat ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sesuai mestinya. Betul ya? Dapat dipergunakan. Demikian hasil rapat ini disampaikan untuk diketahui dan dapat dipergunakan. Dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kata dapat diketahui dan dapat dipergunakan. Dapat diketahui dan dijadikan. Demikian hasil rapat ini disampaikan untuk diketahui dan dapat dijadikan bahan selanjutnya. Ya. Tamiang Layan tanggal 1 Juli 2024 kami yang kita tanggal ini. Akhirnya absen semua.